Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur pada sore hari ini untuk keberadaan kami. Kami ada sebagaimana kami ada layaknya. Kami tahu kasih kemurahan-Mu yang sudah memimpin kami, Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami akan merayakan hari kelahiran daripada-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan acara demi acara, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan dan bimbing. Haleluya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di dalam tengah perjalanan menuju tempat ini, Tuhan. Tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun agar mereka dapat bersama-sama dengan kami bergembira menyambut hari kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus, bila masih ada sisa-sisa kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ada di dalam hati kami, engkau kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, engkau tidak berhak ada di tengah-tengah perhimpunan kami ini. Karena perhimpunan yang kami lakukan pada sore hari ini adalah perhimpunan orang-orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam acara ini, Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu yang memberitakan firman Allah, engkau pakai dia menjadi penyalur berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai acara ibadah Natal ini. Haleluya, haleluya, amin.
kami sembah Allah yang benar. Tuhan, Kau mengatur berita kita kali kata pada kami semua. Yang belum bagaimana bagaimana kasih Tuhan kita kau dalam nama Yesus. Amin. Sayang penuh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan Yesus. Yesus, sahabat sayang penuh, aku bersama-Mu. Yesus, sahabat sayang penuh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, Allah berlepasku, Allah berlepasku, ku percaya. Yesus, sahabat sayang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, sahabat sayang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sahabat sayang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, sahabat sayang teguh. Kami Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pertengahan jam ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ini. Seberapa banyak puji-pujian yang kami telah naikkan ya Bapa, dan juga persembahan kor kaum ibu kiranya boleh merupakan dupa yang harum di hadapan Bapa di dalam surga. Jelas lagi kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Siapkan dan kuduskan hati kami ya Bapa, kuasai pikiran kami sehingga pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, tapi biarlah tertuju pada pemberitaan kebenaran firman-Mu, pada hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran dari sabda-Mu ya Bapa, yang urapi lidah dan bibirnya hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib ya Bapa, sehingga kami boleh pulang bukan dengan tangan yang hampa, kami boleh pulang dengan damai sejahtera dan sukacita sambil jawaban atas persoalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat kami semua, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemuliaannya Juru Selamat dunia, Kristuslah namanya. Malak memuji, kemuliaan di tinggi, damai sejahtera di atas bumi. Oh, ku puji Dia dan ku sembah Dia, Dia pujaanku, Dia Rajaku, pencipta dunia
dosa, nah kuasa surga di dalamnya. Kasih yang suci, yang sesat dia cari, darahnya Kalvari, tebusan dia beri. Lumpuh berjalan, yang buta pun melihat, Raja surga Yesuslah namanya. Oh, ku cinta dia, selalu ku puja, dia pujaanku, dia rajaku, pencipta dunia, pengampun dosa, nah kuasa surga di dalamnya. Ku kan menyanyi lagu dalam hati untuk memuji Tuhan, muliakan namanya. Ku angkat suara dengan sepenuh jiwa, ku sanjung tinggi kehadirannya. Oh, ku puji dia dan ku sembah dia, dia pujaanku, dia rajaku, pencipta dunia, pengampun dosa, nah kuasa surga di dalamnya. Oh, ku puji dia bersama-sama. Oh, ku puji dia dan ku sembah dia, dan ku sembah dia, dia pujaanku, dia pujaanku, dia rajaku, dia rajaku, pencipta dunia, pencipta dunia, pengampun dosa, nah kuasa surga di dalamnya. Nah kuasa surga di dalamnya, nah kuasa surga di dalamnya. Nah kuasa surga, nah kuasa surga di dalamnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, lagu ini begitu indah dan dikarang oleh seorang penyanyi, Elvis Presley. Dia seorang percaya, saudara. Dia buat lagu ini, puji Tuhan, karena Allah meninggalkan kemuliaannya bagi kita untuk mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dalam pujian ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sore ini, saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 30. Mazmur pasal 30 ayat 12 dan 13. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sesuai dengan tema kita adalah Yesus sanggup mengubahkan kehidupan kita. Saudara, Yesus sanggup untuk mengubah hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur pasal 30 ayat 12 sampai dengan ayat ke-13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, dan aku menyanyikan syukur bagimu. Amin. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam perayaan Natal pada jam malam ini, kita membaca saudara bagaimana pemazmur, saudara, Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya yang penuh ratap, yang penuh tangisan, yang penuh penderitaan, dikatakan dengan satu sukacita, sehingga dia bisa menari-nari, dia bisa bersorak-sorai bagi Allah. Bahkan dia berkata, dikatakan, aku mau memuji Tuhan dan menyanyikan syukur. Nah saudara, aku tidak akan berdiam diri. Nah, saudara, Mazmur daripada Daud memberikan satu kesaksian bahwa Yesus datang mengubah kehidupan kita.
Dan malam ini saya percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu mengubah dunia. Dari dunia yang penuh dengan kesesakan, dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan penantian Sang Mesias. Saudara, pada saat Yesus lahir, dunia mulai bergembira, dunia bisa bersorak-sorai. Para gembala di padang, orang-orang Majus, orang-orang yang menantikan Mesias itu, mereka mengalami suatu perubahan demi perubahan. Malam ini dia juga hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita melihat, ikuti pembahasan malam ini. Ada beberapa hal, saudara, yang Tuhan ubahkan di dalam kehidupan kita. Karena malam ini kehadiran Kristus memang mau mengubah seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari saudara, yang pertama yang diubah oleh Tuhan dalam kehadirannya saudara muka bumi ini, kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 24. Roma pasal 7 ayat 24. Apa saudara yang pertama diubah? Allah melalui kelahiran Kristus, melalui keadaan Kristus dalam dunia ini. Roma pasal 7 ayat 24. Kita baca lagi ayat ini bersama-sama. Roma 7 ayat 24, 2, 3. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, di sini Paulus menulis kepada sidang jemaat di Roma. Dikatakan, aku ini manusia yang celaka. Siapa yang dapat mengubah hidup aku? Siapa yang dapat membebaskan aku daripada kehidupan yang celaka ini? Tapi Paulus, saudara, dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, saudara, yang diubahkan dalam kehidupan manusia adalah keadaan manusia yang berdosa. Mari kita katakan, yang diubahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Saudara ulangi, yang diubahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. 2, 3. Keadaan manusia yang berdosa. Benar. Saudara, Yesus Kristus datang di dunia ini mengubah keadaan manusia yang berdosa. Dalam Roma juga, saudara, pasal 3, Paulus mengatakan bahwa di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi saudara, dengan kehadiran Kristus di muka bumi ini, dia membenarkan orang-orang yang tidak benar itu menjadi benar. Yesus mengubah manusia yang celaka ini menjadi manusia, saudara, yang berguna di hadapan Allah. Sebagai bukti dalam ayat 14 saya akan bacakan buat saudara sampai dengan 20. Dikatakan seperti ini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, perhatikan, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukanlah berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Keadaan inilah, saudara, yang membuat Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku? Siapa yang bisa mengubah kehidupanku ini? Tapi dia bersyukur, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, sama, saudara pun mengalami keadaan yang sama seperti Paulus. Saudara, kalau Paulus berkata, aku manusia celaka, mungkin pada saat saudara belum mengenal Kristus, saudara mungkin berkata seperti Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang bisa menyelamatkan aku?
Saudara bersyukur malam ini Yesus Kristus Tuhan yang mengubah kehidupan kita dari keadaan yang berdosa dijadikan suatu keadaan saudara yang berkenan di hadapan Allah. Kalau dulu saudara kehendak hati kita adalah kehendak yang berbuat jahat, tetapi sekarang saudara adalah kehendak untuk berbuat kebaikan. Saya percaya semua saudara yang hadir pada jam sore ini, saudara semua pada saat saudara mengenal Kristus berusaha mungkin dengan kekuatan kita dalam pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa hidup yang benar. Amin. Walaupun saudara tantangan-tantangan itu ada untuk hidup benar, tetapi kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk hidup benar. Karena apa? Karena saudara kehadiran Kristus sudah mengubah keadaan kita yang berdosa ini sesuai dijadikan dalam keadaan yang tidak berdosa. Kita bersyukur. Itu perubahan saudara. Yang pertama yang Yesus kerjakan dalam kehidupan manusia. Kedua, saudara, dalam Galatia 3 kita akan baca di sana ayat 13 dan 14. Keadaan yang terkutuk. Saudara, manusia hidup di bawah kutuk Allah, itu jelas. Tetapi saudara, oleh karena Kristus hadir di muka bumi ini, dia datang mengubah keadaan kutuk itu saudara menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita akan baca dalam Galatia pasal 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tidak semua domba, saudara, ya. Artinya tidak semua manusia yang mengalami hal ini. Tetapi ketika kita menjadi domba, saudara, artinya bahwa kita menjadi orang yang percaya di bawah gembalaan gembala yang agung itu, saudara, keluar masuk dikatakan akan menemukan padang rumput. Dan ini saudara adalah Allah mengubahkan kehidupan kita. Dia mau tertinggalkan surga. Dia yang berkata emas dan perak adalah punyaku dalam kitab Zakaria, dalam kitab Hagai. Tetapi setelah dikatakan dia datang saudara menjadi miskin karena kita. Untuk apa? Supaya melalui kemiskinannya dikatakan supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Yohanes 11 ayat 25. Saudara, yang kelima yang dipulihkan oleh Yesus Kristus adalah dari keadaan kematian menuju keadaan yang hidup. Yohanes 11 ayat 25. Mari kita baca lagi ayat ini bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah saudara, Yesus di sini berbicara saudara bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara mati secara rohani. Kenapa dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati? Nah sekarang saya tanya, apakah orang mati bisa percaya? Tentu tidak, saudara. Ya, orang mati tentu tidak bisa percaya lagi. Tetapi saudara, yang disebut di sini adalah orang-orang yang dalam keadaan mati secara rohani. Kalau dia percaya kepada Kristus, dia diubah dalam keadaan mati menjadi dalam keadaan yang hidup. Saudara, banyak orang-orang percaya yang merasa dirinya saudara hidup, tetapi dikatakan mati. Dalam Wahyu pasal 2, Yesus berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 16. Kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari keadaan yang binasa, yaitu kematian kekal, dikatakan tetapi orang yang menerima Kristus, percaya dalam namanya, saudara, dikatakan dia akan memiliki, dia akan menerima kehidupan kekal. Ini saudara yang diubahkan oleh Kristus dari keadaan saudara kematian kekal menuju kepada kehidupan yang kekal. Luar biasa saudara.
Saudara tidak bisa mencari kehidupan kekal ini di mana-mana. Saudara, dokter terhebat sekalipun, dia tidak bisa memberikan kehidupan kekal itu. Toko obat yang paling manjur, dia juga tidak akan memiliki saudara obat, saudara kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu akan bisa kita terima ketika kita menerimanya, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai kasih Allah, sebagai pemberian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saudara, dari kematian kekal, yaitu kematian yang sangat menakutkan, kepada kehidupan yang kekal. Dalam Lukas pasal 16, saudara, bagaimana diceritakan kematian yang kekal adalah kematian yang begitu mengerikan. Mari kita baca ayat itu, saudara. Kedua, saudara, dalam keadaan yang terkutuk, hidup yang terkutuk diubah, saudara, menjadi kehidupan yang diberkati. Ketiga, saudara, dari kehidupan keadaan yang sakit, dikuasai oleh sakit penyakit, diubah dalam keadaan, saudara, kesembuhan. Dia mengalami keadaan yang sembuh, keadaan yang sehat. Dari kemiskinan diubah, saudara, menjadi kehidupan yang limpah, kehidupan yang kaya. Puji Tuhan. Dari kematian, saudara, menuju kepada kehidupan, dan dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kita percaya. Dia berkata, aku ada di tengah-tengah kamu. Pada saat 2-3 orang berkumpul, saudara, malam ini kita ada bersama-sama untuk ada bersama-sama dalam merayakan hari penjelmaan Kristus menjadi manusia. Dia datang di dunia, saudara, bukan untuk jalan-jalan melihat ciptaannya, saudara, melihat gunung, melihat laut, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Tetapi saudara, dia datang untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Saudara percaya malam ini saudara akan diubahkan, dan Allah akan bekerja di tengah-tengah kita melalui kehadiran Kristus dengan Roh Kudusnya di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, saudara, di hadapan Allah, dan izinkan saudara Roh Kudus, saya menikmati saudara kehadiran Roh Kudus pada jam malam ini. Pada saat kami berdoa, saya rasakan kehadiran Roh Kudus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang mau mengubah hidup kita. Biar singer saja menyanyikan nyanyian ini, serah masuk dalam hadirat Allah. Orang lama saudara yang memerlukan jamahan tangan kasih Allah malam ini, mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, Engkau sanggup mengubah kehidupanku. Engkau sanggup mengubah keadaanku, Tuhan. Engkau sanggup, Tuhan. Biar singer mengalunkan nyanyian ini. Secara kekasih dalam Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi dapur api, Sadrak, Mesak sedang menghadapi satu pergumulan hidup antara hidup dan mati. Ini masalah yang terberat dalam kehidupannya. Ketika Raja Daud menghadapi Goliat, Daud berkata, Allah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Allah juga yang akan membebaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saya kekasih dalam Tuhan, kalau Allah telah menolong saudara, kalau Allah pernah mengubah hidup saudara, malam ini Dia juga sama. Allah yang sama, Allah yang akan mengubah kehidupan kita. Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Allah yang sanggup mengubah ekonomi kita. Allah yang sanggup menyembuhkan segala macam bentuk penyakit kita. Allah sanggup mengubahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Allah sanggup mengubah kehidupan kematian secara rohani kepada kehidupan rohani. Dia sanggup mengubah kemiskinan. Oh haleluya. Mari kita nyanyikan.
dia jamah. Yesus jamah. Angkat tanganmu, rasakan hadirat Allah menjamah setiap hidup kita. Oh dalam oh ya Allah ya syanda ya takabura. Dengan suami istri, gandeng tangan istri, gandeng tangan suami, saudara datang dengan anak-anakmu, dan saudara duduk sebangku, gandeng tangan anak-anakmu. Katakan Bapa, aku percaya Engkau menjamah hidup kami, Engkau menjamah keluarga kami. Oh haleluya, telah berubah, amin, telah berubah. Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, ku jadi baru. Katakan Yesus jamah, ku jadi baru. Haleluya, kita masuk dalam hadirat Allah. Haleluya. Malam ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan mulai mengubahkan hidup kami. Oh Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga malam Natal ini Tuhan benar-benar menjadi satu malam berkat buat kami, bagaimana Engkau mengubah kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau adalah jawaban bagi setiap kami yang hadir malam ini. Baik jawaban bagi seorang ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai cucu, oh sebagai orang percaya khususnya. Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami percaya Kau menjamah hidup kami, yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kami untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang setia hadir pada malam ini. Dalam berkat Allah, berkat Natal menyertai hidup dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menghayati Yesus lahir untuk kita. Yesus mengubahkan kita dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk itu kami persilahkan Ibu dan Bapak Gembala untuk tampil ke depan. Kemudian juga kami undang wakil-wakil dari tiap komisi, baik itu komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, dan komisi ibu. Kami persilahkan untuk tampil ke depan. Untuk menyalakan lilin diikuti oleh komisi sekolah minggu,
disusul dengan komisi remaja. Kami persilakan dari komisi ibu dan komisi pemuda. Anak Maha Kudus. Wakil dari kaum muda. Persilakan dari kaum ibu untuk menyalakan lilin. Dan kami undang dari grup tamborin untuk tampil ke depan. Dan persilakan Ibu Hana untuk menyalakan lilin. Disusul dari grup tamborin. Anak kasih yang kudus. Dari ketua majelis yang persilakan untuk menyalakan lilin. Yang berikutnya kami persilakan Natal dalam hal ini Bapak Budi Hermanto, Ibu Kang Angel, Ajarlah kudus suku. dan disusul oleh Bapak Stefanus sebagai wakil dari tenaga kami persilakan Ibu Kang Angel Malam Dia Maha Kudus. untuk maju ke depan. Damai telah datang terus. Damai datang di dunia yang bulat dalam gelap. Perjanjian Allah sudah tenang. Yang terhormat Ibu Pendeta Daniel dipersilakan untuk maju ke depan. Amin, pujilah Allah. Panggil Ibu Pendeta Daniel untuk maju ke depan. Kami persilakan. Tuhan langit dan dunia. Tuhan langit dan dunia. Tuhan langit dan dunia. Dan persilakan untuk musik tetap mengalun. Sementara kita akan meresapi Tuhan lahir untuk kita semua. Manakala kegelapan mulai merebak dan denting-denting lonceng menggema, perlahan-lahan cahaya pun mulai memudar. Lalu semua nampak kelam. Dan ketika seberkas cahaya menyiram dalam kegelapan persada ini, merambat, memancar, menembus, Sang Juru Selamat Agung telah lahir. Ia gagah
serta merayakan kelahiran daripada Engkau Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah lahir malam ini bagi kami semua, sehingga kami diobatkan hidup kami yang tidak benar menjadi benar, yang di dalam kegelapan menjadi di dalam terang dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu semua yang pada malam ini juga merayakan hari Natal, baik yang di kota Tangerang Tuhan maupun yang di Cibodas atau di mana di seluruh muka bumi ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau semua juga memimpinnya dan Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk negara kami Indonesia agar mereka boleh jadi takut kepadamu Tuhan. Mereka boleh lebih setia melayani negara-Mu Republik Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati semua Tuhan, baik berkat jasmania maupun berkat rohania. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga malam ini untuk hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Samuel Tuhan, dengan segenap keluarganya. Engkau pakai beliau Tuhan lebih hari lebih heran, lebih hari lebih maju, lebih hari lebih sabar, lebih hari lebih setia melayani Engkau sampai akhir kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah juga semua Tuhan hamba-hamba-Mu, majelis-majelis, ketua-ketui Tuhan, baik daripada komit, kekuatan kuasa daripada firman-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan bila ada yang datang dengan satu persoalan, ujian atau percobaan yang berat menghadapi problem-problem yang secara manusia kami tak dapat menahannya, kami percaya Tuhan malam ini kami boleh pulang dengan satu kelepasan, dengan satu kesukaan, dengan satu kemenangan di atas kemenangan, karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Juga kami tidak lupa Tuhan malam ini dengan satu hati kami berdoa agar Pancasila boleh tetap berlaku, boleh tetap setia dan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Gereja Pantekosta Karismatik, khususnya Jemaat Taman Cibodas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi saudara sidang jemaat di tempat ini, baik para undangan maupun Ibu Gembala dari pusat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu saudara yang sudah meluangkan pada malam hari ini untuk ikut bersama-sama merayakan perayaan Natal malam hari ini. Saudara, saya juga mengucapkan terima kasih selaku Ketua Panitia Natal kepada rekan-rekan sekerja yang sudah meluangkan waktu, baik moral maupun materi, yang memberikan dengan sukacita di dalam menata ruangan maupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan malam Natal ini. Dan kami atas nama Panitia Natal Jemaat Taman Cibodas mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam pelayanan kami. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel yang telah memberikan hidangan sampai Natal saat ini tahun 1996, yang selalu membimbing kita, memimpin kita baik secara rohani maupun secara moral untuk memberikan dukungan kekuatan-kekuatan rohani bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati bagi keluarga, istri maupun anak-anaknya dalam perlindungan kasih Tuhan. Puji syukur pada Tuhan saudara, sungguh kalau saya rasakan malam hari ini sungguh
Yesus terlahir di dalam hati saya pribadi, saudara. Kalau kata-kata yang mengatakan di sini Yesus sanggup mengubahkan kehidupan kita, sungguh saudara, Dia yang sanggup mengubahkan dalam kehidupan kita. Berkali-kali saudara, saya mendengarkan suatu ayat-ayat ini, saudara. Saudara, ada sebuah surat, kiranya saudara mau mendengarkan surat ini. Kepada yang terhormat Jemaat GPKDI Taman Cibodas Tangerang. Surat buat jemaat di sini ya sesuatunya. Dengan hormat, sehubungan dengan kegiatan perayaan Natal tahun 1996, maka kami akan mengadakan kunjungan persahabatan. Untuk itu, maka kami akan hadir pada hari Kamis, hari ini dong ya? Iya, hari Kamis. Tanggal 26 Desember. Maaf, saat ini saudara akan hadir pukul 17 saudara. Demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada catatan juga saudara, harap mempersiapkan diri. Jadi kami minta saudara jangan pulang dulu sampai doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Dari kami. Dari siapa, Linda? Dari kami Sesuati. Iya. Nama pengirimnya tidak dicantumkan. Alamat pengirimnya juga tidak ada. Jangan-jangan hanya gratisan saja. Tapi kelihatannya memang surat resmi ya saudara ya. Alangkah baiknya kita juga mempersiapkan diri sesuatu ya. Toh kita dari sekolah minggu, dari pemuda juga sudah siap semua ya. Saudara-saudara yang terkasih, baiklah untuk menyambut tamu kita, saya sendiri tidak tahu siapa yang akan hadir, tapi alangkah baiknya kita tetap berada di tempat sampai acara selesai. Untuk itu kami persilakan dari Komisi Sekolah Minggu untuk mempersembahkan sebuah tarian buat kelahiran Tuhan Yesus. Kita naikkan sebuah pujian. Doang gitu.